Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita sunnah-sunnah di dalam salat. Sunnah-sunnah di dalam salat. 1. Mengangkat tangan. Disunahkan untuk mengangkat tangan di 4 kesempatan. Baik, baca aja dulu semuanya, nanti kita terangkan. A. Ketika takbiratul ihram. Dimulai mengangkat tangan dengan dimulainya membaca takbir dan berhentinya tangan dengan bersamaan disudahinya membaca takbir. Lanjut terus, habiskan. B. Ketika rukuk. Dimulai mengangkat tangan dengan dimulainya takbir dan apabila sampai telapak tangannya di atas pundaknya kemudian langsung menunduk serta memanjangkan takbirnya sampai dia sudah mantap benar-benar di dalam rukuknya. Dan berhentinya tangan dengan bersamaan disudahinya membaca takbir. C. Ketika iktidal. Dimulai mengangkat tangan dan mengangkat badan dengan dimulai membaca Sami Allahu liman hamidah. Apabila badan sudah tegak maka dia langsung meluruskan tangannya dan berhentinya tangan dengan bersamaan disudahinya membaca Sami Allahu liman hamidah. D. Ketika bangun dari tasyahud awal. Dimulai mengangkat tangan ketika sudah sampai batasan rukuk dan berhentinya tangan dengan bersamaan disudahinya membaca takbir apabila badan sudah tegak. Kalau seandainya takbir sudah selesai dan dia belum juga mengangkat tangannya, maka dia tidak disunahkan lagi untuk mengangkat tangannya. Sunnah mengangkat tangan dengan menghadapkan telapak tangannya ke arah kiblat serta dibuka telapaknya, bukan digenggam, dan jari-jarinya direnggangkan sedikit saja dan menaruhnya berpapasan dan jempol di bawah kuping dan jari-jari yang lain berpapasan tingginya dengan kuping. Adapun pendapatnya Imam Romli, sunnah dibengkokkan ujung jari-jarinya sedikit agar menghadap kiblat, sedangkan pendapat Ibnu Hajar itu tidak disunahkan. Baik, habis ya. Satu aja dulu, panjang ini. Kita terangkan ya. Sunnah-sunnah di dalam salat. Kita mulai dulu ya. Yang pertama, mengangkat kedua tangan. Saya akan terangkan dulu bahwa mengangkat kedua tangan ini hukumnya dulu adalah sunnah. Bagaimanapun cara mengangkatnya, pokoknya kalau dia mengangkat kedua tangan, hukumnya sunnah sudah. Tapi nanti kita bukan hanya mengangkat kedua tangan untuk mendapatkan pahala sunnah, tapi juga mendapatkan pahala yang lebih afdol lagi. Nah, jadi ingat ya, kita tidak usah terlalu ribut-ribut. Jadi kalau ada orang yang mau begini kan, ya sudah, itu sudah dapat pahala sunnah mengangkat tangan dulu. Ya, yang begini boleh, yang begini boleh. Pokoknya kalau dia ngangkat tangan sudah, itu dulu dapat pahala sunnah dulu. Ya, nah, tapi karena kita di dalam mazhab Imam Syafi'i, maka kita mengangkat tangannya adalah sampai sejajar dengan telinga sini. Nah, bahunya sejajar di bahu di sini, nih di atas bahu, tapi di anunya ujung jarinya nanti di telinga. Nanti kita terangkan semuanya. Baiklah ya. Kemudian mengangkat tangan ini, mengangkat kedua tangan, bukan tangan saja, kedua tangan disunahkan di dalam salat itu cuma ada pada 4 tempat. Selain 4 tempat ini tidak disunahkan. Yang pertama tadi pada saat kita takbiratul ihram. Ingat ya, mau yang jadi makmum, apalagi yang menjadi imam, itu sama cara membaca dan menggerakkan. Membaca takbir dan menggerakkan tangan itu sama. Artinya kita itu disunahkan memulai gerakan tangan, kita bicara dari afdal ya,
dengan dimulainya membaca Allah. Jadi mulai membaca Allah, mulai kita bergerak tangan kita. Dan disudahi gerakan tangan dengan disudahinya kalimat takbir Allahu Akbar gitu. Jadi mesti pas, itu yang lebih afdal. Jadi contoh begini, ini umpama kita mau takbiratul ihram dulu. Allah, nah ini ya, mulai Allah. Begitu tuh. Jangan Allah atau membaca dulu gerakannya belakangan. Allah, jangan juga. Nah, cuman kebanyakan orang begini dulu. Allahu Akbar. Enggak pas. Kurang afdol. Jadi yang sebaik-baik afdolnya adalah dengan dimulainya gerakan, mulai Allah, habis gerakan, habis juga akbarnya. Allahu Akbar. Nah itu, akbar sama-sama. Itu yang afdal. Nah kemudian yang kedua adalah pada saat kita mau rukuk. Sama itu, mau yang jadi imam atau jadi makmum semuanya sama. Dimulai bergerak dengan dimulai membaca Allah, disudahi bergerak dengan disudahinya akbar. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Nah itu tuh. Jangan walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Nah, jangan. Atau akbarnya sudah habis, gerakannya belum selesai. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ada nggak seperti itu manusia? Kurang afdal. Ingat ya. Jadi harus sama. Terutama yang jadi imam, kita mesti kodenya harus pas. Karena kan ibarat kata nih ya, takbir itu adalah kode untuk kita bisa diketahui bahwa kita ini sudah mulai dan juga berakhirnya. Itu kode tuh. Kan kita pernah membahas di sini bahwa seorang makmum itu bergerak setelah imam sempurna bergerak. Jangan kita ngebut-ngebutan, jangan kita sebagai makmum ngebut-ngebutan dengan imam. Bagaimanapun kita sebagai makmum mau ngebut, tetap imam juga selesai duluan sholatnya. Kebanyakan kan kita kejar-kejaran dengan imam. Allahu Akbar. Allah, sami Allah, Allah. Jangan. Yang bagusnya itu yang seperti di Mekah itu loh. Mekah, Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan itu tuh. Tapi kita kejar-kejaran. Allah, sami Allah, jangan. Nah, supaya makmum tidak mengejar kita sebagai imam, maka kita sebagai imam memulai gerakan dengan dimulainya membaca Allah, habisnya gerakan dengan berakhirnya juga membaca akbar. Harus sama itu. Kalau kita sebagai imam sudah memimpin ini sudah standar nih, artinya sudah benar nih. Kita mulai gerakan, memulai membaca Allah, habis gerakan, habis juga akbarnya. Lalu ada makmum yang juga ngebut alias mau ngejar kita. Yang salah di sini siapa berarti? Makmum. Imam tidak tanggung jawab lagi. Tapi kalau imamnya yang salah, umpamanya
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Artinya akbarnya selesai tapi gerakannya belum sempurna. Makmum pikir ini imam sudah selesai. Lalu makmum bergerak. Akhirnya seakan-akan, dan bukan seakan-akan lagi, makmum itu akhirnya menyamai gerakan imam. Lalu siapa yang salah di sini? Yang salah imam. Makmum tidak tanggung resiko. Nah, jadi imam yang seperti ini yang mesti juga harus ditatar. Baiklah ya. Nah itu ketika mau ruku tadi. Kemudian yang ketiga, ketika sami'allahu liman hamidah, mulai bergerak, mulai membaca sa. Habis gerakan, habis juga dahnya. Dan ketika mengangkat tangan ini jangan kayak ngepel. Tong, jangan ngepelin loh. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allah. Jangan ngepel. Ditahan di sini. Nanti kita akan bahas di sininya ya. Ini saya cuma contohkan awal dan akhir gerakan saja dulu. Nah gini ya. Sami'allah. Nah, ketika mulai bergerak, mulai sami'allah. Sami'allahu liman hamidah. Nah ini, tahan di sini. Sami'allahu liman hamidah. Turunnya sama, hamidah. Ya. Sami'allahu liman hamidah. Gitu tuh. Paham ya? 3. Kemudian yang keempat, ketika bangkit dari tasyahud awal. Kalau bangkit dari tasyahud awal berarti salat itu cuman hanya ada 4 salat. Maghrib, Isya, Asar, dan Zuhur. Betul tidak? Subuh enggak ada. Nah, jadi ketika bangun dari tasyahud awal kita ngangkat tangan. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Bangun kita. Nah, nanti kita akan sampai cara bangunnya ya. Cara bangunnya nanti kita akan sampai. Cuman sekarang karena belum sampai kita tidak bahas dulu. Kita bahas cuman diangkat tangan dulu. Bangkit kita. Pas kita mulai gerak nih ya. Allah. Nah, tangan ini belum bergerak. Tapi ketika sudah sampai badan di batas ruku, Allah. Nah, ini mulai gerak nih. Allahu Akbar. Mesti pas. Ya, bukan hanya Pertamina aja, pasti pas. Kalau pertanyaan pasti pas, harganya pas 10.000 juga. Saya kaget yang isi bensin itu luar biasanya, paling yang biasanya cuma 150 kan atau 2 ini kemarin 250 ngisi. La ilaha illallah kata saya. Kan kalau bolak-balik Amburawang Balikpapan ini 2 kali bolak-balik itu biasanya 150.000. Berarti sekali perjalanan itu bolak-balik 75.000, 2 kali 150. Kemarin ngisi 250. Kaget saya. Ya ala kulli hal. Baiklah ya. Sampai mana tadi? Nah, 4 itu kita sudah mengangkat tangan. Kemudian selain daripada 4 tempat itu, maka kita tidak dianjurkan mengangkat tangan. Enggak ada angkat tangan. Ya. Contoh, kita bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, ada angkat tangan? Enggak ada. Rakaat ketiga menuju rakaat keempat, ada angkat tangan? Enggak ada. Di sini salat witir bulan puasa berapa rakaat? 21 ya. Ada yang pernah ikut salat 3 rakaat 1 kali salam? Ada pernah ya? Nah, kalau ada orang salat witir 3 rakaat 1 kali salam pakai tasyahud awal tidak? Tidak. Kan ya? Tidak. Nah, tadi kita katakan kalau maghrib kan ada tasyahud
awal. Naik ke rakaat ketiga, angkat tangan tidak? Angkat tangan. Nah sekarang kalau orang salat witir, sama nggak 3 rakaatnya? Sama kan ya, tapi tidak pakai tasyahud awal. Pertanyaannya, orang yang salat witir 3 rakaat, rakaat kedua menuju rakaat ketiga tidak pakai tasyahud awal, kira-kira ada angkat tangan tidak? Hah? Ada atau tidak? Jawabannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada tasyahud awal. Hati-hati ya, jebakan banyak nanti ini. Orang salat qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur berapa rakaat biasanya? Banyakan orang kan 2 ya. Tapi boleh nggak 4 rakaat? Boleh. 4 rakaat itu boleh dengan 2 cara. Yang paling afdal adalah 4 rakaat 2 kali salam. Ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh juga 4 rakaat dengan 1 kali salam. Kalau 4 rakaat 1 kali salam, ada nggak tasyahud awal? Nggak ada. Nah, seperti pertanyaan tadi, rakaat kedua menuju rakaat ketiga, ada nggak angkat tangan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, itu gampang ya. Sekarang kita sebagai makmum. Rakaat ketiga, salat maghrib 3 rakaat. Imam rakaat kedua, ini saya contohkan saya pribadi ya. Imam rakaat kedua, saya baru datang. Betul tidak? Imam rakaat kedua, saya baru datang. Berarti saya rakaat berapa sekarang? Rakaat pertama. Tentu saja ketika imam rakaat kedua, nanti pas rakaat kedua, yakni setelah tasyahud, setelah sujud kedua, ada tasyahud awal. Imam tasyahud awal enggak? Nah, saya sebagai makmum ngikutin enggak? Ngikutkan ya? Nah, sekarang pertanyaannya, imam bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga, angkat tangan enggak imam? Angkat tangan. Saya sebagai masbuk ya, rakaat pertama menuju rakaat kedua, angkat tangan tidak? Tidak, kan rakaat pertama ini saya masbuk. Berarti apa? Angkat tangan atau tidak? Jawabannya adalah angkat tangan. Karena saya mengikut imam. Mudah ya? Nah, sekali lagi, ini banyak pertanyaan. Salat maghrib juga, imam rakaat ketiga, saya rakaat pertama, masbuk nih, ya kan ya? Imam rakaat ketiga, saya rakaat pertama. Nah, kemudian imam salam tasyahud akhir, salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ketika imam tasyahud akhir tadi, saya juga wajib ngikutin, betul enggak? Nah, cuman nanti setelah itu imam salam. Kalau saya mesti nambah berapa rakaat? Nambah 2 rakaat. Pertanyaannya, bangkit dari tasyahud akhir ini untuk nambah 2 rakaat, saya bangkit dari rakaat yang masbuk ini, yang terakhir ini menuju ke rakaat selanjutnya, apakah saya angkat tangan atau tidak? Angkat tangan atau tidak? Jawabannya tidak angkat tangan. Kenapa tidak mengangkat tangan? Karena rakaat kedua. Ya, rakaat pertama menuju rakaat kedua. Mudah ya? Sekarang saya rakaat salat zuhur nih ya. Imam rakaat kedua, saya rakaat pertama, masbuk. Ketinggalan berapa rakaat ya? Ketinggalan 1 rakaat dong. Imam rakaat kedua, saya rakaat pertama. Berarti nanti nambahnya berapa rakaat? 3 dong. Bukan 3, 1 dong. Imam rakaat kedua, sholat apa ini kita nih? Zuhur. Imam rakaat kedua, saya masbuk nih. Berarti kurang berapa rakaat nanti? 1 rakaat. Jadi saya nambah, betul nggak? Nah, imam rakaat kedua nanti tasyahud awal. Kalau imam rakaat kedua tasyahud awal, saya statusnya rakaat berapa? Pertama 1.
Imam bangkit, Allahu Akbar menuju rakaat ketiga. Imam angkat tangan tidak? Angkat tangan. Saya angkat tangan tidak? Angkat tangan. Paham ya? Seperti tadi kan ya. Nah sekarang imam turun rakaat ketiga, Allahu Akbar. Rakaat ketiga. Saya rakaat berapa statusnya? 2. Imam rakaat ketiga naik ke rakaat keempat. Ada angkat tangan nggak imam? Nggak ada kan? Sebenarnya saya ini tasyahud awal nggak kalau salat sendiri? Ya. Nah imam naik ke rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Tidak ada angkat tangan. Saya rakaat kedua naik ke rakaat ketiga. Kira-kira angkat tangan tidak? Angkat tangan atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Tidak kah? Tidak ada. Kenapa? Karena ngikutin imam. Nah kemudian imam rakaat keempat, tasyahud akhir, salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Saya rakaat berapa sekarang? Rakaat ketiga. Imam salam, saya bangkit. Kira-kira ada angkat tangan nggak? Jawabannya tidak. Nah pintar sudah berarti, enak ya, enak diajarinnya, paham sudah. Nah intinya seperti itu. Cuma hanya pada 4 tempat. Tapi ketika kita jadi makmum, apa yang dikerjakan imam kita ngikutin. Walaupun tidak sesuai dengan rakaat yang modal kita ini. Ya, mudah ya. Imam rakaat kedua, kita rakaat pertama, imam ngangkat tangan. Kita ngangkat tangan juga walaupun status kita masih rakaat pertama. Imam rakaat ketiga ngangkat tangan. Tidak angkat tangan naik rakaat keempat. Kita tidak ada juga walaupun status kita adalah rakaat yang kedua waktu itu. Nah, mudah ya. Selesaikan. Kalau imam memang selesai sampai innaka hamidum majid, kita ikut juga sampai innaka hamidum majid. Mudah ya. Nah sekarang apalagi ya? Ini mungkin sudah paham gara-gara saya terangkan sudah minggu yang lalu ya. Sudah kah? Oh pantasan pintar. Pantasan bisa. Nah, kemarin ada yang sudah kisi-kisinya ya, sudah gambarannya sudah ada di luarnya. Baik. Nah, jadi mengangkat tangan seperti itu. Begitu juga yang pernah mungkin kita terangkan sholat subuh Jumat ya. Nah, itu gak ada angkat tangan ya, turun gak ada angkat tangan, bangkit dari sujud tilawah tidak ada duduk istirahat. Ketika naik ke atas juga tidak ada angkat tangan. Mudah ya. Nah kemudian ada permasalahan. Tadi kan kita katakan angkat tangan cuma ada 4 tempat. Tapi nanti ada permasalahan kita mengangkat tangan, ini kedua tangan itu disunahkan walaupun bukan di 4 tempat ini. Nah cuman sholatnya jarang dilakukan. Apa itu? Yang pertama adalah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Termasuk sholat gerhana. Karena sholat istisqa minta hujan. Itu tata cara sholat istisqa minta hujan, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu tata caranya sama. yakni setelah takbiratul ihram di rakaat pertama disunahkan untuk membaca takbir sebanyak 7 kali. Jadi setiap kita itu angkat tangan, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar sampai yang ke-7. Ditambah 1 yang pertama takbiratul ihram, jadi totalnya 8. Itu semuanya mengangkat tangan. Tapi ketika kita mengangkat tangan, kita tidak perlu turun begini. Langsung saja Allahu Akbar begitu ya. Nah, kemudian begitu juga salat gerhana matahari atau gerhana bulan. Gerhana matahari atau gerhana bulan itu kan 2 rakaat. Cuman salatnya unik. Setiap 1 rakaat ada 2 kali ruku, ada 2 kali sujud. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallah subhanallah. Ketika bangkit, sami Allahu liman hamidah. Tapi bukan i'tidal, kembali sini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah salat gerhana? Belum pernah. Pernah ikut ya? Nah, baru baca surah lagi yang kedua. Umpama surah apa? Al-Falaq umpama.
min syarri ma khalaq sampai habis, min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, samiallahu liman hamidah. Nah, baru i'tidal yang kedua ini yang i'tidal asli. Nah, semua itu juga angkat tangan. Mudah dipaham kira-kira dulu? Baik. Nah, sekarang untuk mengangkat tangan yang kita sebutkan tadi dalam mazhab Syafi'i, afdalnya itu adalah nih, telapak tangan ini menghadap ke arah kiblat supaya dia tidak bertumak begini, kepala kita itu nunduk begini. Nah ya, pertama ini dulu menghadap kiblat dulu. Nah, jangan menghadap gini, Allah, kan ada orang salat begini, Allah, jangan. Ya, tapi begini, jangan begini, rata dia ke atas begini, Allah. Nah, supaya dia kalau kita kepalanya begini, nanti dia modelnya angkatnya begini nih. Tapi kalau kita turun begini, jadi rata luruskan. Tapi kalau kita begini, nah angkat begini dia modelnya. Tapi kalau kita turun kepala kita, otomatis ini mau turun begini. Nah, ini ada benar. Kemudian jari-jarinya renggang. Jangan juga terlalu begini. Wow, ada orang selalu wow. Jangan. Tapi renggang dikit, jangan juga rapat. Wow, jangan. Ini renggang. Nah, renggang sedikit. Nah, kemudian Imam Romli menyarankan jari ini diangkat gini. Nah, gini. Nah, gini. Itu Imam Romli, tapi Imam Ibnu Hajar tidak, lurus saja. Ya, renggang-renggang. Ada juga wallahu alam di mana ngambilannya, yang 3 biji ini renggang, yang 2 biji ini rapat. Jadi dia seperti Allah tulisannya. Allah. Ini kan tulisannya Allah nih. Alif lam lam ha. Kalau dibaca dari kanan, alif, lam, lam, nah, Allah. Ada juga yang begini nih. Nah, cuma kalau dalam fikih ya begini saja. Jempol, nih jempol di bawah lemakan telinga ini. Tidak perlu diginikan. Cok. Yang kira-kira anu aja, sekira-kira begitu, kan ya. Ujung jari ini sejajar dengan ujung atas telinga. Allahu akbar. Diangkat begini. Laki-laki sunahnya begini nih, dadanya membusuk. Kalau perempuan tidak begitu. Kalau perempuan dia rapat nih, sayapnya rapat, kemudian dia mengangkat tangannya dengan cara begini, Allah, nah gitu. Allah. Gitu. Sudah isya sini aja sudah. Karena kalau fikih ini nggak bisa ditebak anunya, pembahasannya. Kalau membahasnya sedikit-sedikit agak gimana gitu. Ya, kalau saya nerangkan kalau separuh-separuh rasa gimana gitu jadinya. Nah, jadi kalau perempuan yang kayak ini, Allah. Nah, gini. Ya, perempuan. Jangan kayak laki-laki, perempuan, Allah. Makruh. Kalau dia pakai mukena atasan bawahan, kemudian dia pakai baju lengan pendek begini umpama, lalu ketika dia mengangkat tangan, dia begini. Umpama begini contohnya nih. Nah, ya. Dia mengangkat tangan begini. Allah, kelihatan sininya nah. Maka sholatnya si perempuan itu tidak sah. Batal. Kenapa? Karena kelihatan auratnya tadi. Apalagi? Ada lagi enggak ya? Ada pertanyaan? Pertanyaan ada? Kalau imam ketika mau rukuk dia tidak angkat tangan, tapi imam angkat tangan, Gimana? ketika imam tidak angkat tangan ketika Oh, imam tidak angkat tangan. dari rakaat pertama mau rukuk, kan ada sebagian mungkin dia tidak angkat tangan. Ya, itu resiko ditanggung masing-masing. Sudah dianjurkan untuk mengerjakannya, tapi imamnya nggak mau mengangkat tangan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Langsung begini imamnya. Imamnya tidak dapat pahala. Kita sebagai makmum jangan ngikutin imam seperti itu, angkat saja. Ya, kenapa? Karena memang disunahkan. Tapi kalau imamnya nggak mau, kita tidak nurutin itunya. Jadi ini juga satu pelajaran. Kita wajib mengikuti pemimpin. Tapi kalau pemimpin salah,
jangan diikutin. Ya, kalau pemimpin salah jangan diikutin, apalagi pemimpinnya sudah kacau balau, maka kita boleh mufarakah. Alias nih imamnya sembahyangnya kacau nih, maka kita boleh mufarakah, melepas dari jamaah. Kalau ibarat DPR tuh apa namanya? Well out apa namanya itu? Itu pokoknya keluar. Semuanya ingin menaikkan apa namanya itu BBM, satu partai nggak mau, nah, kita keluar saja katanya, nggak mau tanggung jawab di dunia sampai di akhirat. Ya boleh seperti itu. Baiklah ya, cukup dulu, insyaallah kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastauduka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahtaj ilayha waj'alna min al-'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.